Pernah saya mencoba bekerja di Surabaya itu cuman melamar. Di situ saya nggak ada panggilan sama sekali. Bahwa petani itu nggak sesulit yang kalian bayangkan. Dan di situ para petani itu membeli obat yang mahal-mahal. Jadi aku gumun, kok iso wong tani itu membeli kok uangnya segitu banyaknya gitu loh. Berarti bertani itu bisa sukses ya gitu. Bisa mendapatkan uang yang banyak gitu. Yang terpenting dalam penanaman cabai itu sebenarnya itu olah lahan. Gaji itu saya sisihkan untuk buat modal tanam tahun depan gitu. Ya meskipun saya dipandang rendah sama orang-orang itu ya gimana ya, saya tidak menggubris lah masa bodoh. Saya dari petani itu bisa mencukupi kebutuhan saya, kebutuhan keluarga saya juga. Dan intinya saya bersyukur lah menjadi seorang petani. Kemudian sama Pak Lek saya itu dikasih modal, dikasih utang lah. Dikasih utang itu sekitar 10 juta. Kemudian sama Pak Lek saya disewakan lahan, dipinjami itu. Dan saya mulai menggarap itu. Dari petani cabai itu harus sabar, disiplin, dan telaten. Jadi keuntungan saya menanam cabai itu harga jual yang tinggi terutama. Jangan pelit ilmu lah, kita sama-sama berbagi, kita sama-sama pemula. Kalau untuk yang belum bertani, cobalah saja bertani. Karena apa ya, di pertanian itu asik kok. Dan jika bukan petani muda seperti kita loh, terus harus siapa lagi yang melanjutkan pertanian ini? Petani itu kan memang sederhana, tapi kesederhanaan itulah yang saya pilih. Kegagalan dan keberhasilan yang saya dapat itu berada dari kesederhanaan yang saya pilih, yaitu bertani. Perkenalkan, nama saya Irawan Dimas Suseno. Alamat saya Desa Keberjo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Usia saya 21 tahun. Profesi saya sebagai petani dan saya juga bergerak di bidang konten kreator. Dan bernama itu Sineas Kampung, itu meliput bagian dari petani. Dan petani-petani muda itu saya mencoba untuk menjadi inspirasi kepada semua bahwa petani itu juga bisa menjadi konten kreator dan kreatif juga. Dan di situ kita membahas bahwa petani itu nggak sesulit yang kalian bayangkan. Asik juga kok, di pertanian itu kita bisa guyon bareng. Kalau bersama teman-teman petani itu kita juga bisa rukun gitu. Dan juga bisa saling tukar ilmu di situ. Jadi di konten saya itu lebih banyak ke sambatan para petani gitu. Petani yang mengeluh itu ternyata lucu gitu loh. Karena setiap kumpul itu yang di bawah itu selalu sambatannya saja. Jadi selama kalian sambat di pertanian, itu semakin banyak konten yang saya dapat. Sehingga kan lucu gitu. Kalau dikemas di dalam satu video itu kok terlihat lucu gitu. Dan bisa kalian cek sendiri di TikTok Sineas Kampung itu. Sejak kapan saya bertani itu 2023 dan itu masih nguli saya ke Pak Lek saya itu. Kemudian saya mencoba tanam sendiri itu 2024, itu mulai menanam sendiri sampai sekarang ini. Sebenarnya saya nggak begitu minat sama pertanian itu. Jadi pertama saya bertani itu saya menanam jenis cabai perentul. Dan di situ saya mengalami kesulitan karena pengalaman saya yang minim, terus cuaca yang ekstrim waktu itu. Waktu itu kan musim kemarau yang cukup panjang, kemudian bunganya itu gogrok, nggak bisa berbuah, jadi termasuk kan gagal panen itu saya itu. Saya beralih ke benih dari Albanero ini, Wertavi ini kok mudah gitu loh. Dan pengalaman saya kan sudah cukup dari setahun kemarin. Kemudian saya mencoba benih Wertavi ini, alhamdulillah nyantol. Jadi, wah ini ya lumayan oke lah. Termasuk penanganannya juga nggak begitu rumit, sehingga cocok lah buat pemula seperti saya itu nggak terlalu banyak pestisida juga, jadi enak lah. Apalagi tahun ini harganya cukup baik lah, cukup stabil, jadi lumayan untung lah untuk tahun ini.
Yang terpenting dalam penanaman cabai itu sebenarnya itu olah lahan. Dan kalau nggak pertama kita mentreatment lahan itu dengan baik, kan nggak bisa mengasihi nutrisi yang cukup karena sudah tertutup mulsa. Kalau cuma penyakit atas saja itu kan bisa teratasi dengan baik lah. Contohnya kan kita bisa nyemprot itu kan enak, sehingga kan penyakit kan yang di atas itu enak lah kalau membasminya. Tapi kalau sudah di tanah itu kan sudah tertutup mulsa, jadi untuk mengatasinya itu agak sulit. Jadi pengolahan lahan yang paling penting. Kenapa saya masih muda kok memilih bertani ya? Karena gimana ya, menurut saya itu sangar gitu loh. Terutama di lingkungan saya itu anak muda itu sudah terjun di pertanian. Jadi saya terinspirasi dari lingkungan-lingkungan sekitar lah untuk menjadi petani. Pernah saya mencoba bekerja di Surabaya itu cuman melamar. Di situ saya nggak ada panggilan sama sekali. Dan kemudian saya pulang ke desa, terus itu langsung bekerja di salah satu toko pertanian. Dan di situ para petani itu membeli obat yang mahal-mahal. Jadi aku gumun, kok iso wong tani itu membeli kok uangnya segitu banyaknya gitu loh. Kemudian saya berpikir, kok berarti bertani itu bisa sukses ya gitu. Bisa mendapatkan uang yang banyak gitu. Dan pertama itu saya ikut ke Pak Lek saya. Pak Lek saya itu saya kuli dan bekerja itu selama 1 tahun itu saya belajar. Saya mengamati Pak Lek saya itu. Dan untungnya Pak Lek saya itu selalu mendukung lah. Gaji itu saya sisihkan untuk buat modal tanam tahun depan gitu. Kemudian sama Pak Lek saya itu terheran, kok cah iki kok sregemen gitu. Kemudian sama Pak Lek saya itu dikasih modal, dikasih utang lah. Dikasih utang itu sekitar 10 juta. Kemudian sama Pak Lek saya disewakan lahan, dipinjami itu, dan saya mulai menggarap itu. Modal itu saya kan dipinjami dari Pak Lek saya, dan sekarang sudah kembali lah modal itu. Jadi untuk sekarang lebih ke hasilnya, baru bisa merasakan pada tahun ini. Ya meskipun saya dipandang rendah sama orang-orang itu ya gimana ya, saya tidak menggubris lah masa bodoh. Saya dari petani itu bisa mencukupi kebutuhan saya, kebutuhan keluarga saya juga. Dan intinya saya bersyukur lah menjadi seorang petani. Kenapa saya memilih bertani cabai itu karena apa ya? Soalnya waktu ikut Pak Lek itu belajarnya itu cabai, dan menurut saya untungnya di cabai itu sangat banyak gitu loh. Karena harga jual yang tinggi dan panennya bisa berkelanjutan gitu loh. Nggak sekedar panen langsung bongkar gitu, nggak, bisa berkelanjutan gitu. Dan tidak menutup kemungkinan saya juga ingin mencoba menanam yang lain seperti tomat atau berambang, itu saya juga ingin sebenarnya. Cuman saya lebih meminim aja ya, soalnya ilmu saya itu pertama di cabai. Jadi ya saya tekuni saja cabai dulu. Untuk cabai itu harga terendah itu saya pernah 15.000. Pas saya menanam cabai brendol itu rugi saya, soalnya kan cabai buahnya itu nggak begitu banyak dan harga itu semakin merendah. Dan saya itu rugi kalau tahun lalu itu. Dan sekarang saya menanam cabai ini, Oertavi dari Albanero. Dan itu buahnya cukup banyak lah, dan perawatannya juga cukup mudah. Dan tahun ini harga cabai sudah stabil lah. Dan untuk saya itu sudah mulai untung untuk tahun ini. Yang saya dapat setelah menjadi petani cabai adalah sabar. Harus sabar soalnya. Dari petani cabai itu harus sabar, disiplin, dan telaten. Soalnya kalau nggak telaten itu ya nggak panen gitu loh. Soalnya
penyakit dari cabai itu sangat banyak. Kalau kita nggak teliti, bisa rusak dan gagal panen. Itu kan juga kembali ke kita. Kalau nggak panen itu kan ya rugi banyak kita. Soalnya modalnya juga banyak. Di desa saya ini kan mayoritas semua kan petani. Jadi semua itu bergantung lah kepada pertanian. Karena tanah itu sebenarnya juga nggak pernah leren sama petani desa Geborjo sini, sama lingkungan sini. Pertama itu tanam cabai, itu setelah dibongkar langsung tanam berambang, langsung tanam jagung. Jadi semangatnya orang sini itu luar biasa lah. Oleh karena itu di desa saya ini menjadi sentral cabai terbesar di Kabupaten Kediri. Karena semuanya hampir mayoritas di sini menanam cabai. Jadi keuntungan saya menanam cabai itu harga jual yang tinggi terutama. Dan kedua kan panennya itu juga berkelanjutan, perawatan baik, sehingga tonasenya itu setiap kali panen itu kan bisa meningkat, tergantung kita merawatnya gimana. Apalagi kalau menanam cabai itu manennya kan cepat, 4 hari sekali. Jadi kebutuhannya itu yang kemarin panen belum habis itu sudah dapat lagi gitu. Jadi bingung aku ngentaknya duitku dhewe asine ya. Untuk sekarang saya menanam cabai itu 1.500 populasi. Itu sudah panen 8 kali kalau nggak salah. Dan itu mencapai 2 kintal dan di harga stabil 50.000. Dan untuk saat ini cabai saya ini masih dapat dipanen beberapa kali lah mungkin. Karena perawatan ya cukup lah buat tanaman saya ini. Dan mungkin makin meningkat, soalnya kan perawatan juga sudah saya terapkan dari pengalaman saya kemarin dan meminimalisir lah untuk pengeluaran modal, sehingga kan untungnya juga cukup banyak untuk tahun ini. Dan harapannya itu harga semoga cukup stabil lah sampai habis panen ini. Kalau di pertanian sini ya, harga itu minimal ya, itu 25 ke atas. Karena apa? Karena itu biaya produksi di sini itu cukup sangat tinggi lah. Kalau di harga 25 ke atas itu sudah termasuk untung, walaupun sedikit ya. Tapi kalau harga di bawah 25 itu sangat rugi dibandingkan biaya produksi di sini kan sangat mahal. Karena di sini kan endemik, apalagi kalau kemarau. Itu air itu bisa beli 2 kubik. 2 kubik itu sampai di lahan sini itu 125. Dan itu cukup untuk 1 kocoran saja. Jadi kan setiap hari di sini kan kocor gitu. Menurut saya harga tertinggi itu harus 25 ke atas lah. Bisa dikatakan untung untuk petani sini. Jadi kendala saya menanam cabai itu sebenarnya itu kalau di daerah sini itu air, Mas. Air itu kan di sini kan dataran tinggi, cukup sulit kalau mendapatkan air itu. Mengocor tanaman itu kan banyak sekali itu modal yang harus dikeluarkan untuk membeli airnya saja itu, belum pestisidanya. Dan apalagi di sini kan endemik virus ya. Jadi untuk pengobatan itu harus ekstra. Apalagi kalau kalah dengan tetangga. Tetangga itu kan biaya yang dibuat beli pestisida itu sangat tinggi. Kemudian kalau saya nggak melebihi dari tetangga itu, ya otomatis kalah saing sama tetangga saya. Jadi kalau saya menggunakan pestisida yang murah, itu hama itu otomatis yang di tetangga saya itu mahal, itu akan pindah ke tanaman saya. Sehingga kan kita harus mahal juga gitu. Jadi kan produksi tinggi, biaya produksi kan tinggi. Dan untuk sekarang kan layu fusarium itu loh, kan hujan tidak menentu, kadang deras, kadang 1 minggu ke hujan. Jadi layu fusarium itu cepat menyebarnya. Kan pengolahan lahan kan saya juga belum terlalu memahami. Jadi sekedar, jadi kan kalau kendala itu biasanya lebih ke layu fusarium, virus, dan hama lah. Jadi kan untuk virus sama layu fusarium kan otomatis kan biaya kan semakin membengkak. Jadi kan kita harus pintar-pintar mengelola pengeluaran yang digunakan untuk pestisida tersebut, sehingga kan gak terlalu banyak keluarnya gitu loh. Soalnya kita bisa lebih untuk banyak gitu.
Pesan saya untuk petani muda itu ya jangan pelit ilmu lah. Kita sama-sama berbagi, kita sama-sama pemula, jadi harus saling berbagi pengalaman dalam menanam-nanam lah. Kalau untuk yang belum bertani, cobalah saja bertani. Karena apa ya, di pertanian itu asik kok. Jadi nggak usah takut untuk memulai itu, nggak usah takut. Saya awalnya juga takut, tapi ya berani saja. Jadi mending lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Dan jika bukan petani muda seperti kita loh, terus harus siapa lagi yang melanjutkan pertanian ini? Jadi untuk para calon petani-petani muda itu yang lebih penting adalah jangan takut bertanya kepada petani-petani yang sudah dulu, yang sudah senior, itu jangan takut bertanya. Pada dasarnya kita bisa belajar pada siapapun dan ilmu dapat kita dapat dari manapun. Menurut informasi yang saya dapat, hasil pertanian cabai di Desa Keborejo ini merupakan salah satu penyuplai cabai terbesar di Jawa Timur. Jadi banyak petani di luar Keborejo itu menjadikan Desa Keborejo ini sebagai acuan kapan menanam cabai itu dimulai. Jadi teman-teman saya itu selalu bertanya, kapan daerah Borejo nggonmu ki tandur? Dari situ saya menyimpulkan bahwa petani Borejo itu sebagai acuan oleh petani di luar daerah Keborejo ini sendiri. Jadi gini teman-teman, kesimpulannya, petani itu kan memang sederhana, tapi kesederhanaan itulah yang saya pilih. Jadi dari bertani itu saya mendapatkan banyak pengalaman, terutama kesabaran, ketelatenan, kedisiplinan dalam melakukan sesuatu. Dan di dalam petani itu saya juga mengalami kesedihan, kegagalan, tapi kan juga nggak menutup kemungkinan kita juga bisa menemukan keberhasilan dalam bertani. Kegagalan dan keberhasilan yang saya dapat itu berada dari kesederhanaan yang saya pilih, yaitu bertani.